Dipelajari dah buat itu. Mohon kiranya perkenan Bapak Bupati Aceh Tengah untuk menyampaikan pandangannya, tulisannya, pemikirannya tentang kayu pada Bapak Bupati. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaan-Nya. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Gayo Luas beserta seluruh perangkat, Bapak Bupati Bandar Meriah, Bapak Bupati atau yang mewakili Nagan Raya, Tanah Karu, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Bapak-bapak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang alhamdulillah hadir hari ini. Ada Mukhlis, ada Pak Ibransa, Bapak Ketua DPR Kabupaten Gayo Luas, para alim ulama, tokoh masyarakat, kurang tuanku, baik sebagai kepala mukim, tokoh adat, dan adik-adikku generasi muda, sebagai generasi harapan suku Gayo dan bangsa Indonesia masa depan yang saya banggakan. Pertama, atas nama pribadi dan juga tentu atas nama pimpinan daerah Aceh Tengah, kami menyampaikan ungkapan sangat tinggi, ungkapan mulia dan syukur, terima kasih kepada Bapak Bupati Gayo Luas yang telah memprakarsai sesuatu hajat banyak keluarga besar Gayo dimanapun berada. Saya pribadi memberikan apresiasi ini karena ini adalah satu wujud nyata kepedulian masyarakat Gayo yang dimotori oleh Bapak Bupati Gayo Luas untuk menunjukkan, menggali dan menunjukkan
menunjukkan jati diri di dalam era perkembangan dan kemajuan yang begitu besar, yang kadang-kala bukan hanya mampu mempertahankan jati diri, tapi bahkan bisa menghapuskan jati diri di tengah-tengah kemajuan itu. Berizin Pak Bupati. Yang kedua, apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Kita Urang Gayo berfalsafah, berbuat satu lebih bagus daripada berangan-angan seribu. Ini adalah satu perbuatan nyata dari masyarakat Gayo Luas, khususnya sebagai yang di depan saat ini. Yang motor oleh Bapak Bupati, dan ini merupakan catatan sejarah penting bagi peradaban suku Gayo. Selanjutnya, hadirin sekalian, saya berbahagia sekali di dalam forum yang terhormat ini. Hadir Bapak Ketut Wiradiyana. Mohon berdiri sebentar, Pak. Terima kasih, Pak Ketut. Beliau ini sudah lama melakukan penelitian tentang suku Gayo ini, khususnya di tepian Danau Laut Tawar. Tentu nanti beliau secara rinci bisa memberi informasi kepada kita sesungguhnya siapa suku Gayo ini, yang menurut catatan sementara suku Gayo itu sudah berusia 7.500 tahun. Kedang itu suku pertama Pirpuk ini. 7.500 tahun, bukan waktu yang singkat. Kemudian pada tahun 2011, beliau ini dari Badan Arkeologi Sumatera Utara, Sumatera bagian utara, berkantor di Medan. Pada tahun 2011, beliau ini juga meneliti DNA, deoksiribonukleik acid. Area tubuh ini sudah lengkap. Dengan DNA kita tahu kita siapa orang tua kita, siapa kakek kita, siapa datuk kita. Dia sudah meneliti itu terhadap 300 siswa-siswi SMA di Aceh Tengah. Kemudian dibanding dengan DNA pada keluarga masyarakat kita di Karu, dan dibandingkan juga dengan masyarakat kita di Tanah Toraja. Ternyata menurut penelitian itu, DNA orang Gayo itu berhubungan dekat dengan DNA suku Karu. Asal usul DNA itu tidak bisa ditipu, Pak. Walaupun sudah ribuan tahun, tidak bisa ditipu. Kalaupun digabung anak kecil 2 orang dalam satu rumah, dari lahir sampai dewasa, kalau orang tuanya berbeda, DNA-nya tidak pernah sama, tidak pernah menyatu. Walaupun dia satu rumah dari kecil sampai tua. Tapi sebaliknya, walaupun dipisah ribuan kilometer, bahkan ratusan tahun, kalau yang ada asal usulnya tetap bisa disatukan. Dan menurut penelitian Badan Arkeologi Sumatera Utara ini, Sumatera bagian utara ini, DNA orang Gayo itu ada hubungan genetiknya dengan DNA saudara kita di Siboyak Lingu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, hadirin sekalian, kami dari Aceh Tengah ada menulis sedikit sebagai informasi, walaupun hanya sedikit. Dan tulisan ini ditulis oleh salah seorang orang tua kita dari Aceh Tengah, Bapak Haji M.Y. Sidang Temas. Kejap susuk, Bapak.
Beliau adalah ulama sekaligus budayawan dan pelaku sejarah. Jadi tulisan ini beliau yang tulis, saya yang bacakan. Karena ini menyangkut asal usul, kita tidak bisa berspekulasi. Selanjutnya atas ide Pak Bupati Gayo Luas dan Pak Bupati Bener Meriah dan juga tokoh-tokoh masyarakat tadi, termasuk dari keluarga kita Sebayang Dingin, untuk mendirikan satu museum sebagai berkah daripada sejarah asal usul Gayo di lokasinya sendiri di Lingu. Tentu kami sebagai tuan rumah harus berada di depan. Sedangkan Pak Bupati Gayo Luas, Pak Bupati Bener Meriah ada di depan kami. Provinsi Aceh tahun 2015 alhamdulillah sudah melakukan satu kerjasama dengan kita untuk membenahi kompleks Rejelinga secara keseluruhan. Di sini ada Bapak Adam Lukis, ada Pak Ibramsa. Mohon di samping apa yang sudah diprogram itu bisa ditambah sedikit berdasarkan hasil seminar kita ini untuk membangun satu museum tentang Gayo. Berasa Pak Mukristi, ada Pak Bram juga, insya Allah lebih naruh ini kadang. Hadirin sekalian, saya sampaikan sedikit makalah. Kalau tadi di luar makalah. Menurut ahli sejarah, suku Gayo itu berasal dari Hindia Belaka. Tapi ini jangan dipolitikan, Pak. Kita cari solusi kalau ada pendapat lain. Masuknya itu melalui Perlak, Aceh Timur sekarang. Kemudian menelusuri beberapa sungai sehingga sampai ke Serbejadi, ke Gayo Luas ini, ke Lingga, dan semua itu menganut animisme, tidak ada agama waktu itu. Tidak ada agama. Kalau kita banding dengan temuan Pak Ketut 7.500 tahun, ada relevansinya ini. 7.500 tahun tentu belum ada agama. Kemudian pada tahun 173 Hijriah atau 800 Masehi, sekarang 2014 Hijriah. Masehi. Pada tahun 800 Masehi berarti kira-kira 1400 tahun yang lalu datang seorang ulama dari Arab Timur Tengah, di mana suku Gayo sudah tersebar di hulu-hulu sungai yang saya sebutkan tadi. Kemudian dengan datangnya ulama ini berdakwah, sehingga semua suku Gayo kesimpulannya menganut agama Islam. Jadi kalau menurut catatan sejarah ini, berarti suku Gayo itu 1400 kurang 800, 1200 tahun lalu sudah Islam kita ini. 1200 tahun lalu. Dengan masuknya orang-orang Gayo ke dalam agama Islam atau memeluk agama Islam, maka kebiasaan lama animisme itu yang menyembah apa saja, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah api dan lain-lain, semuanya kembali kepada ajaran Islam. Itu 1200 tahun yang lalu lebih. Sekarang kita rasakan, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, budaya Islam itu melekat, budaya Gayo itu melekat dengan tuntunan Islam. Banyak contoh, seperti pepatah keramat
mufakat. Keramat mufakat dalam ajaran Islam adalah musawwir fil amr, musyawarah mufakat dalam segala urusan, melekat, tumbuh berkembang dalam suku dan budaya kami. Alang tolong berbantu di dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kamu di atas kebenaran dan takwa atau ketakutan. Dan banyak lagi contoh-contoh ciri-ciri budaya kayu yang identik dengan tuntunan agama Islam. Suku Gayo secara umum yang dominan mungkin berdasarkan datangnya pertama kali menelusuri sungai sehingga tersebar di 4 wilayah besar. 4 wilayah besar. Yang pertama adalah wilayah Serbejadi, kemudian di Gayo Luas ini, kemudian di Gayo Lut, dan juga di Gayo Deret. Dalam kesempatan ini hadirin sekalian, mungkin kami akan mengulas sedikit yang ada di Gayo Lut dan di Gayo Deret. Kalau di Gayo Luas nanti Pak Bupati yang ulas, dan tadi sudah cukup ulasannya. Ada kebersamaan yang sangat kental, baik dari segi kesenian dan juga bahasa. Walaupun ada variasi itu sesuatu yang biasa Bapak sekalian. Itu semua bahasa, kalau berbeda lokasinya pasti berbeda variasi, ada variasinya. Bukan berarti variasi itu adalah sesuatu berbeda. Itu adalah khasanah, malah kekayaan. Di bidang kesenian umpamanya, Serbejadi dan Gayo Luas keseniannya adalah saman dan bilis. Di Gayo Lut dan Darat kesenian utamanya adalah didong. Chefnya ada Pak Bupati Beneroya. Mungkin kalau di festival kan nggak bisa kita nilai dengan Pak Bupati Gayo Luas tadi. Kedua kesenian ini sama-sama duduk. Variasinya, kalau saman menghadap ke penonton, audien, kalau didang bergelung, tapi sama-sama duduk, sama-sama berduduk. Demikian juga dari segi bahasa. Kita beri satu kam. Kam itu adalah menunjukkan kamu atau saudara. Kalau di Gayo Luas itu bisa berlaku kepada semua umur. Betul Pak Bupati? Pak Bupati itu kadang-kadang kaku, Bang, Kang. Memang itu bahasa. Dari yang muda ke tua pun sering kita dengar. Variasinya kalau di Gayo Lut atau Deret, kami itu hanya diprioritaskan antara suami dengan istri. Nah, tapi tujuannya sama, menunjukkan kamu. Nah, itulah beberapa Bapak sekalian yang variasi daripada kesenian dan juga bahasa di dalam Gayo secara keseluruhan. Kemudian secara umum budaya yang berkembang di dalam suku Gayo, di keluarga besar Gayo, yang pertama adalah tetap menjaga harkat dan martabat suku Gayo dengan mencegah
tempat sumang. Sumang Penegonan. Orang Gayo itu nggak bisa melihat sembarangan. Yang nggak bisa dilihat pasti dia berpaling. Kemudian sumang Pelangkahan. Orang Gayo nggak bisa sembarang pergi ke sembarang tempat. Kemudian sumang Kecerakan. Suku Gayo tidak bisa bicara sembarangan. Kalau tidak perlu dia tidak bicara. Kalau menyakitkan orang dia tidak akan bicara. Kalau yang dilarang agama dia tidak akan ungkapkan. Itu sumang Kecerakan. Dan terakhir sumang Perbuatan. Suku Gayo tidak bisa bekerja sembarangan, tidak bisa melakukan sesuatu karena dia dipandu oleh tuntunan agama, ajaran agama Islam. Kemudian suku Gayo juga ada budaya malu, yaitu belang terpanjang, nama teraku, malu tertawan, bela hutan. Malu. Dan budaya perdamaian. Ini yang sangat menonjol sekarang, Pak. Bahkan di lingkungan kepolisian Polda Aceh sekarang mengembangkan, menumbuhkan sistem perdamaian atau budaya perdamaian itu yang berada di dalam budaya lokal. Kalau ada persengketaan, kalau ada perselisihan di dalam kampung, tidak mesti seluruhnya diproses secara hukum positif, tapi bisa diselesaikan dengan hukum adat. Dan ini sudah diberlakukan di Aceh Tengah dan sudah dikantonkan, sudah diperdakan, sudah berlaku. Polres Aceh Tengah mengusulkan ke Polda Aceh supaya Aceh Tengah dijadikan satu pilot proyek penyelesaian sengketa di dalam masyarakat melalui budaya perdamaian. Antara lain salah bersemah, bermakna kalau tidak salah mohon maaflah. Kemudian ilit berisi, jadi ada penyelesaian secara adat. Kemudian kemu penumpu, berpenumpu. Artinya kalau ada yang luka diobati, kalau ada yang tergilir diurut. Kemudian luka bersalin. Nah, ini juga melalui proses adat. Kalau tingkat lukanya itu dari kepala atau dari leher ke atas, biasanya salinnya itu dengan kita potong kambing. Kalau lukanya di kaki, umpamanya tidak terlalu parah, kita potong cukup ayam. Tapi yang jelas ini melalui satu proses adat. Dan mati berbela. Mati berbela ini dalam arti kata bahwa dengan segala keikhlasan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya mendapat tambahan saudara dari keluarga yang menyebabkan kematian. Dan semua ini dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bahkan di Gayo ini menjadi biak sebut. Kami kira inilah beberapa Bapak sekalian beberapa catatan singkat yang ditulis oleh Bapak Haji M.Y. Sidang Kemas dan saya bantu membacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah. Tulisan itu akan kami jadikan bagian daripada buku yang akan kita cetak karena semua sumber-sumber akan kita masukkan dalam buku itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati. Gayo telah bersambut
ketika Bupati Kayu Luas berharap